Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Wijayanti. Di sini saya akan membahas nih mengenai konsep dasar ilmu ekonomi, di mana nantinya saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan juga pembagian dari ilmu ekonomi sendiri. Tanpa disadari, kehidupan manusia sangat dekat nih dengan ilmu ekonomi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan produk, mengonsumsi barang atau jasa, dan juga mendistribusikan barang atau jasa. Semua kegiatan itu berhubungan dengan ilmu ekonomi. Nah, dari dalam dunia pendidikan sendiri, ilmu ekonomi menjadi studi yang dipelajari, setidaknya mulai dari kita sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi. Apalagi kalau kita mengambil kuliah studi jurusan ilmu ekonomi atau rumun studi yang masih berkaitan dengan ilmu ekonomi. Mau tidak mau, kita harus mempelajarinya. Bahkan kita harus mampu memahami konsep dasarnya. Nah, untuk memudahkan dalam memahami konsep dasar ilmu ekonomi, simak video ya. Oke, di sini ada beberapa poin-poin yang sekiranya nanti akan saya bahas, di mana terdapat pengertian dari ilmu ekonomi. Yang kedua ada konsep dasar ilmu ekonomi. Yang ketiga ada konsep dasar ilmu ekonomi menurut para ahli dan juga tujuan dari ilmu ekonomi, dan selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk dalam materi pengertian ilmu ekonomi. Nah, dari tadi kita ngomongin ekonomi, dan apa sih itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, untuk konsep dasar dari ilmu ekonomi ini ada secara bahasa, di mana secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nemin. Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nemin adalah mengelola. Maka secara singkat dan sederhana, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengelola rumah tangga. Ada pula pendapat yang menyebutkan kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos adalah keluarga, sementara itu nomos adalah aturan atau hukum. Nah, jadi ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia menentukan pilihan saat melakukan proses produksi dengan sumber daya yang terbatas. Begitu. Jadi teman-teman harus paham nih, apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar dari ilmu ekonomi menurut perspektif para ahli. Di sini saya mengambil beberapa para ahli, di mana di sini ada menurut Bangun, ada menurut Menkeu, dan juga ada David Ricardo dan juga Jibisai, begitu. Oke, kita akan membahas satu-satu. Kita akan membahas mengenai menurut Bangun dulu ya. Menurut Bangun, ilmu ekonomi muncul karena adanya kesenjangan antara sumber daya yang tersedia dan keinginan manusia. Sumber daya yang ada di bumi bersifat terbatas, sementara keinginan bersifat tidak terbatas. Sehingga hal ini menciptakan kesenjangan dan menimbulkan masalah dalam penggunaan sumber daya. Makanya itu, ilmu ekonomi ada karena berupaya untuk mengatur agar tidak terjadi kelangkaan akibat kesenjangan tersebut. Ilmu ini mempelajari dan mengkaji cara agar masalah-masalah pemenuhan kebutuhan manusia tidak melewati batas. Nah, pengertian yang disampaikan oleh Bangun sejalan dengan pendapatnya Brown bahwa dasar ilmu ekonomi adalah yang pertama itu ada scarcity, yang kedua ada sources, yang ketiga ada economic, yang keempat ada opportunity cost, yang kelima ada production possibilities curve, yang keenam ada demand and supply concept, yang ketujuh ada supply and demand together, yang ke-8 ada the market of price system, yang ke-9 ada efficiency price elasticity of demand.
Oke. Selanjutnya ini menurut Menkeu. Menkeu menyebutkan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Nah, faktor penyebab kelangkaan pun beragam. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya dan juga kurangnya tenaga ahli dan profesional. Perkembangan teknologi yang merusak lingkungan dan juga perilaku manusia yang berdampak negatif terhadap sumber daya. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi menurut David Ricardo. Nah, menurut David Ricardo ini menjelaskan ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Nah, dari David Ricardo ini dia menyebutkan ada beberapa golongan masyarakat, di mana yang pertama itu ada masyarakat pengusaha atau kapitalis, di mana golongan ini yang memperoleh pendapatan berupa keuntungan dari hasil investasi. Dan yang kedua yaitu golongan masyarakat pekerja atau buruh, di mana golongan ini yang memperoleh pendapatan berupa upah. Besarnya upah masih sangat bergantung pada modal. Dan yang ketiga yaitu tuan tanah atau bangsawan. Golongan ini memperoleh berupa uang sewa atas tanah yang disewakan. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu ekonomi menurut Gibisai. Gibisai mengatakan ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Oke, selanjutnya mengenai tujuan dari ilmu ekonomi. Nah, tadi sudah dijelaskan nih beberapa definisi mengenai ilmu ekonomi, mulai dari ekonomi secara bahasa, secara etimologis, dan juga pendapat para ahli. Nah, tujuan ilmu ekonomi sendiri adalah mengelola sumber daya yang terbatas dengan cara yang efisien. Sebagaimana tujuan dasar dari ilmu ekonomi yaitu memang memastikan manusia memenuhi kebutuhan ekonomi tapi tetap memperhatikan sifat sumber daya yang terbatas sehingga pemenuhan kebutuhan manusia tidak membuat kelangkaan. Jadi konsep dasar ilmu ekonomi itu membahas tentang bagaimana sih caranya tidak terjadi kelangkaan sumber daya saat manusia memenuhi kebutuhan. Seperti itu. Oke, di sini ada beberapa kelangkaan sumber daya disebabkan oleh yang pertama tuh ada produk alam abiotik seperti tanah, air, dan barang tambang yang jumlahnya itu terbatas, tidak bisa atau sulit ditambah dan diperbaiki bila manusia tidak mampu mengelolanya dengan baik. Yang kedua itu ada kurangnya tenaga kerja terdidik, terlatih, dan berpengalaman untuk mengelola sumber daya alam. Terbukti dalam mengelola barang tambang di Aceh, Papua, Sumbawa, dan Kalimantan dikelola oleh pihak asing. Wah, sayang sekali ya dari negara kita Indonesia belum bisa mengelola barang tambang ini secara mandiri. Nah, yang ketiga itu ada pendapatan nasional rata-rata Indonesia masih tergolong rendah. Mengapa demikian? Mengakibatkan tabungan dan investasinya itu juga rendah. Keadaan tersebut mendorong Indonesia terpaksa menerima bantuan dari luar negeri. Dan yang keempat itu kurangnya tanggung jawab pengusaha dalam mengelola sumber daya yang ada. Selanjutnya ada kerusakan lingkungan baik di darat maupun di laut karena kelalaian dan kesalahan dari manusia sendiri. Dan yang keenam adanya peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan peradaban mendorong meningkatkan kebutuhan manusia yang kurang diimbangi dengan kemampuan meningkatkan produksi. Nah, tadi kan ada beberapa dampak nih dari keterbatasan atau kelangkaan. Nah, untuk cara mengatasinya tuh bagaimana?
Untuk mengatasi masalah kelangkaan semacam ini, diperlukan ilmu atau studi yang mengkaji tentang cara penggunaan sumber daya yang efisien. Salah satu cara yang dipakai untuk mengatasi kelangkaan adalah membuat skala prioritas. Apa artinya? Skala prioritas adalah suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Dalam membuat skala prioritas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama itu ada tingkat urgensi, yang kedua ada kesempatan yang dimiliki, yang ketiga ada pertimbangan masa depan, dan yang keempat ada kemampuan diri. Nah, untuk pembagian dari ilmu ekonomi itu gimana sih? Di sini pembagian ekonomi ada 3. Yang pertama itu ada ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomik, di mana ekonomi ini menggambarkan kejadian-kejadian atau mengumpulkan fakta-fakta ekonomi yang berhubungan dengan suatu topik tertentu tanpa mengambil suatu kesimpulan. Nah, untuk yang kedua yaitu ada teori ekonomi atau economic theory, di mana ilmu ekonomi yang berusaha untuk menerangkan, menganalisis, dan menguraikan kejadian ekonomi dan mengambil kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau dalil-dalil ekonomi tertentu. Teori ini bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum. Teori ekonomi terbagi atas teori ekonomi makro dan juga ekonomi mikro, di mana ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus itu mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Dalam kajian ekonomi makro, masalah ekonomi yang dibahas adalah fenomena ekonomi yang luas seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan, dan juga tingkat pengangguran. Sedangkan ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam rumah tangga produksi atau perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Oke, untuk pembagian yang terakhir yaitu ada ekonomi terapan atau applied economic. Ilmu ekonomi yang berusaha menggunakan kesimpulan atau dalil yang telah diambil di dalam ekonomi teori untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi yang dianggap tidak atau kurang menguntungkan dan atau berusaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi ke taraf yang lebih tinggi. Oke, saya sudah pemaparan materi yang saya lakukan atau yang saya sampaikan. Di sini ada kuis nih buat evaluasi dari untuk teman-teman. Seberapa paham nih setelah melihat video pembelajaran yang saya sampaikan? Di sini ada kuis di mana untuk mengaksesnya teman-teman bisa langsung akses link di sini atau bisa diakses di https://bit.ly evaluasi kuis. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.